Halo, jadi video ini diperuntukkan sebagai jawaban untuk eh, saudara Ronald Leonardo. Disclaimer, video ini sekedar jawaban karena sebenarnya saya juga malas bikin video ini, tapi follower eh, dia sendirilah yang minta saya buat video ini untuk membantah Ronald. Padahal saya nggak bermaksud membantah, justru bertanya ke Ronald. Nah, em, no hard feeling. Ini tidak menyerang pribadi Ronald, pribadi siapapun ya. Dan Ronald, gue juga gak bermaksud menyerang lu sama sekali ya. Cuman menjelaskan dan oke membantah apa namanya metode lu sekaligus kalau lu mau klarifikasi, klarifikasi silahkan. Ingat, no hard feeling. Kalau lu merasa baper, hard feeling, ya udah skip aja video ini ya. Karena bukan itu tujuan gue bikin video ini. Tujuan gue bikin video ini sekedar bertanya, ya, minta klarifikasi dan menjelaskan itu nggak mungkin secara teknis. Cuma seperti itu dan itu pun sebatas yang gua ketahui. Mungkin bisa jadi lu lebih tahu daripada gua atau sebaliknya atau sama-sama nggak tahu bisa jadi juga begitu ya. Nah, tujuannya sih apa? Tujuannya supaya lu kan banyak subscriber follower ya. Nah, informasi yang lu berikan akurat. Gue apresiasi banget lu rajin bantah judul dan semacamnya. Gue sangat apresiasi itu. Tapi ingat, kita juga harus jujur secara teknis bahwa jangan sampai kita membantah kebohongan dengan kebohongan. Siapapun ya, gua, lu semua pun gak boleh seperti itu. Jadi, gua harap lu wajib simak video ini. Gua buat sesingkat mungkin karena gua pun males bertele-tele. Dan ingat, no hard feeling. Kalau lu merasa baperan dan semacamnya, udah skip aja video ini. Nggak bagus lu simak. Video ini mungkin boleh disimak oleh orang lain, oleh subscriber lu atau siapapun, atau gua nggak punya subscriber dan gua tuh nggak cari subscriber juga gitu ya. Eh, dan berikutnya, lu juga minta hubungin lu di kontak, hubungin lu di IG. Gue nggak punya IG yang aktif, udah setahun lebih gue nggak punya IG, to be honest ya. Nanti gue tunjukin juga. Gua bisa dihubungin via eh, LinkedIn ya. Di LinkedIn itu menurut gua forum yang tepat untuk ngebahas teknis. Di sana banyak profesional yang expert ya, yang jauh lebih expert daripada kita semua. Jadi kita pun dapat advice dari mereka begitu. Oke, sebagai konteks. Jadi si Bro Ronald ini dia bikin video membongkar wajah penipu apa judul katanya. Ini di sini kurang lebih mana ya? Videonya dia bilang dia udah berhasil nih capture. Nah ini dia berhasil capture nih katanya eh, orang ini ya ini katanya penipu judol gitu klaim dia. Kemudian ini pengen-pengen aja nggak masalah. Cuman pas gua simak betul-betul berkali-kali gua simak. Nah dia tuh apa namanya pakai social engineering katanya. Hanya kirimkan link ini, kemudian dalam waktu singkat dia bisa dapat wajah ini, wajah si pelaku ini, kata dia. Yang mengganjal di gua adalah apakah bisa dengan hanya link seperti ini bisa nangkep wajah orang gitu? Bisa nggak? To be honest, nggak bisa kalau secara langsung, nggak akan bisa. Secara teknis itu mustahil, impossible. Nanti gue jelasin secara teknisnya kenapa nggak itu mustahil. Ini nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua di momen ini tuh mana ya? Dia bilang juga. Jadi awalnya cuma satu buat temuin kejanggalan, tapi pas gue simak lebih dalam lagi ternyata ada dua kejanggalan di video ini. Jadi di video ini, ntar mana ya? Sorry. Nah, di video ini dia bilang bahwa dia bisa menggunakan face recognition. Sorry ini kurang bagus tampilan wajah dia, biar agak elegan dikit lah. Ya kurang lebih di menit inilah ya. Nanti bagian ini jadi agak elegan tampilannya. Gua nggak mau bikin tampilan yang nggak baik buat lo juga. Jadi si Bro Ronald ini dia bilang dengan wajah yang didapatkan dari hasil sadap dia bilang gitu ya, dengan link yang diberikan dia bisa menangkap bisa dengan face recognition ya kata dia bisa dapetin data si judul ini. Itu juga bisa nggak? Kemungkinannya sangat kecil.
kemungkinannya sekedar di bawah 1%, di bawah 0,1% bahkan gue bilang. Kenapa? Karena lu punya foto orang, lu bisa face recognition, bukan berarti lu bisa dapetin data orang dengan mudah. Kenapa? Pertama, teknologi apa yang lo pakai buat dapetin data orang itu? Bukan teknologi face recognition itu gampang, open source banyak, lu bikin sendiri pun menurut gua gampang gitu ya. Dengan model-model yang banyak sekarang pakai cloud, teknologi cloud juga banyak banget gitu. Tapi pertanyaannya datanya itu dari mana lu dapat gitu? Sorry, gue perkenalkan dikit sendiri. Gue udah 4 tahun kerja di bank, di finance tepatnya ya. Gue sangat familiar dengan teknologi kayak gini. Dan teknologi ini mahal. Sekali lu ngehit API, itu biayanya kurang lebih 8.000 ya kalau nggak salah. Antara 6.000, 8.000, 12.000. Ya kurang lebih seperti itu. Karena kebetulan itu pakainya vendor juga. Dan tugas gue tuh adalah assessment vendor-vendor tersebut. Jadi teknologi itu mahal ya. Dan mereka nggak dapat data sembarangan. Mereka dapat datanya dari data-data yang memang sah lah. Ya ada sistem, ada sah gitu. Dan data itu nggak bocor, nggak boleh ke publik. Kalau semua orang bisa dapetin data hanya berdasarkan wajah, waduh, bahaya banget gitu. Dari mana? Setahu gua pemerintahan ini saat ini masih sangat minim data wajah ya, kecuali lu buat bikin paspor mungkin. Bahkan IKTP pun gua nggak tahu persis apakah itu dicocokkan dengan data pribadi dia atau tidak wajah tersebut. Setahu gua enggak, kecuali paspor ya. Kalau itu enggak IKTP. Nah, kalau data itu bocor dari pemerintahan, ini sinyal bahaya besar nih buat bangsa ini, ya. Yang kedua, kalau data itu bocor dari perbankan, lu sebut aja banknya bank apa. Ini juga bahaya buat konsumer kita. Ya semua akan marah. Bank apapun ya, mau bank kecil, bank besar, kalau datanya bocor, itu ada sanksi berat dari OJK. Sanksinya bisa pidana, bisa administrasi, denda dan semacamnya. Ya, kemarin-kemarin kan banyak tuh kebocoran data di perbankan. Itu sampai mengorbankan direkturnya. Direkturnya sampai mundur, dipecat dan semacamnya. Ya, dan itu nggak gampang. Ya, nggak dia bocor bisa tutup selesai enggak. Di perbankan itu bocor itu harus diselidikin dari ujung ke ujung. Sistemnya itu bisa ribuan. Setiap sistem itu akan dicek satu persatu. Satu sistem mungkin bisa punya ribuan fitur juga. Setiap fiturnya akan dicek satu persatu benar-benar. Line by line kodenya akan dicek. Makanya kalau bocor data dari satu bank, maka ini bahaya banget. Lu sebut aja banknya apa gitu. Gak usah sebut deh kalau lu nggak berani gitu. Lu email banknya, lu temukan kebocoran, lu dapat apresiasi besar. Siapapun yang menemukan kelemahan di perbankan, lu email secara resmi bahwa saya menemukan perbankan ini, pasti lu dapat apresiasi besar dari tim security-nya, dari tim IT-nya. Pasti ya. Gua karena aku punya pengalaman di finance juga, ya. Gue punya pengalaman juga bagaimana sistem itu waktu itu ada insiden juga begitu. Gue tahu SOP-nya, standarnya. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue. Mungkin kalau tempat lain ada pengalaman yang berbeda atau kalau lebih sama ya silahkan aja komentar atau tambahkan keterangan dari gue. Jadi pertanyaan gue heran aja. Lu dapat data berdasarkan foto dari mana? Anggaplah dari Google, bisa nggak? Google juga punya data nggak sembarangan. Foto orang kan di blur, lu lihat Google Map, ada nggak foto orang dibuka? Di blur pastinya. Ada nggak? Kita bisa cari barang kayak di Tokopedia, upload sepatu atau apa, langsung muncul produk terkait sepatu. Itu emang teknologinya face recognition. Tapi kalau terkait baju orang nggak bisa. Coba aja, lu foto, ambil foto di internet, lu upload, nggak akan muncul. Meskipun orang-orang terkenal. Prabowo lah, Presiden Prabowo, banyak kan fotonya di mana-mana. Lu download, lu upload, cari ke Google, pakai Google Lens kalau pakai Android ya di Google Lens. Nggak akan muncul. Karena itu bentuk kepatuhan Google terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait data. Kalau nggak salah di Amerika itu namanya apa ya? NIST kalau nggak salah ya. Di Eropa itu GDPR. Di Indonesia apa? UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu udah mulai berlaku sejak tahun 2023 ya. Itu udah berlaku dan semua perusahaan wajib mematuhi itu. Salah satunya finance dan kebetulan kemarin proyek gue itu terkait PDP semua. Mengawasi dan memastikan semua sistem itu comply, patuh terhadap undang-undang tersebut. Ya tidak ada kebocoran baik disengaja, tidak disengaja, maupun kelalaian secara SOP dan semacamnya. Benar-benar dikawasin ketat, jadi nggak sembarangan. Nah kalau lu dengan gampang mengatakan lu punya wajah orang, lu dapat datanya, lu bilang,
dapat nik, orang tua, kemudian apa namanya tadi, nama orang tua ibu kandung ya, eh, nomor telepon atau apalah. Kalau yang lain simak lagi ke video dia, dan video dia mau gua lampirkan di video ini. Jadi tuh ya, terus di menit keberapa lagi lo bilang juga mana ya, gua agak lupa nih tadi. Bentar, gua play tapi nggak akan gua tunjukkan video lu di ini gua. Sorry sorry ya, gua nggak mau manfaatin konten lu, sorry. Makanya gua bikin seperti ini aja. Kalau lu keberatan lu bilang aja, ntar gua potong juga videonya. Oke, di menit 9.50, jadi ada 3 poin ya. Dan yang ketiga, di menit 9.50, si Bro Ronald ini dia bilang, dia mendoxing si pelaku judul berdasarkan nomor rekening. Nah, ini ada konsekuensi. Pertama, dia doxing berdasarkan nomor rekening, memang ternyata si pelaku ini, dia publish tuh nomor rekening dia di berbagai sosial media, sekaligus menyertakan alamat dia dan data pribadi dia di sosial media. Terlebih lagi kalau sosial media dia tuh dia setting public gitu. Maka itu sangat mudah di doxing, dan ini benar ya, mudah juga buat si Ronald ambil data dia. Kalau itu, tapi kalau dia bilang doxing dari rekening, maksudnya dia doxing ke sistem bank ya, ataupun di internet tapi datanya data dari bank, artinya secara tidak langsung data si pelaku yang di doxing ini punya relasi terhadap nomor rekening. Maka ini dipertanyakan. Kenapa? Karena kembali, itu kan datanya berarti dari bank. Pertanyaannya banknya bank mana gitu. Bank mana yang begitu lalai, ceroboh, ya, dan itu sangat berbahaya, datanya bisa bocor, bisa mudah di doxing gitu. Even doxingnya itu dari internet kayak Google dan semacamnya, ya. Dari mana? Itu pertanyaannya. Jadi di sini yang ketiga nih, ini agak wajar kalau misalnya memang si pelakunya ceroboh dan bodoh, dia publish di internet data dia begitu, ya. Tapi konsekuensi lainnya, si Ronald belum tentu valid datanya gitu. Jadi nggak ada relasi kuat. Kecuali emang dia menyatakan, oh, ini relasi sangat kuat nih antara nomor rekening dengan data yang berhasil di doxing. Nah, itu baru jadi pertanyaan. Artinya data itu adalah kan data dari perbankan. Kemudian kenapa data dari perbankan itu bocor? Artinya kan secara tidak langsung kita menyatakan bahwa ada kebocoran gitu. Sama seperti ada asap, secara tidak langsung kita mengatakan pasti ada api gitu. Walaupun kita nggak menuduh siapa yang membakar, siapa yang menyalakan api itu. Seperti itu. Jadi 3 poin ini ya, Bro Ronald, yang gue pertanyakan. Yang pertama, bagaimana lu dari satu link bisa dapat gambar orang ya, dengan lu bilang sadap. Yang jadi permasalahan tuh sadap, itu jadi permasalahan buat gua ya. Ya kecuali lu bilang jebak, itu agak make sense, agak reasonable. Yang kedua, lu dari wajah orang lu bisa face recognition katanya. Sebenarnya di bank itu bukan face recognition ya istilahnya. Di bank itu namanya liveness ya. Kalau terkait wajah manusia itu liveness, karena biar ngebedain mana wajah yang emang asli orang, mana wajah yang berupa gambar, mana wajah yang berupa video. Itu bisa dibedakan. Itu namanya teknologinya liveness. Nah, kalau data dari dokumen kayak KTP dan semacamnya, itu namanya OCR datanya ya. Teknologi sama sebenarnya, nama teknologi itu face recognition kalau untuk face. Tapi kalau kalau ini dokumen itu namanya ada banyak, ada text to image to text, text to image, nama modelnya, nama teknologi yang umumnya. Jadi itu dikembangkan sebagai satu platform. Platformnya namanya OCR dan liveness gitu ya. Dan itu mahal. Lu punya kemampuan di situ, lu hebat ya, lu tinggal tawarkan ke bank-bank. Bank-bank banyak yang mau sama produk itu karena itu pain point dari perbankan. Termasuk lu, kalau lu bisa dapetin wajah orang itu, lu tawarin aja ke perbank. Bank sangat mau karena banyak yang nunggak gitu. Jadi orang-orang yang nunggak bayaran itu dilacak, pengen dicari sama perbankan itu susah banget, gak gampang gitu. Ganti nomor lah, ya ada yang aktif di WhatsApp, ada yang beda antara nomor WhatsApp dengan nomor GSM. Nah itu lu solutif banget, berarti lu bisa dapat lokasinya, wajahnya dan semacamnya. Itu terobosan yang sangat luar biasa ya. Lu bisa ngalahin semua teknologi yang ada di pasaran saat ini gitu. Ya lu bisa cek aja eh, perusahaan-perusahaan terkait yang punya solusi buat perbankan. Itu hebat banget kalau lu memang dengan cara seperti itu bisa. Makanya
gue yang selama ini berkecimpung di perbankan juga termasuk di dunia teknologinya, gue pengen tahu nih, bener nggak teknologi lu, cara lu proven. Makanya ada POC, proof of concept, membuktiin konsep lu berhasil atau tidak, jalan atau tidak untuk semua use case atau untuk use case tertentu. Nah, jadi lu bilang, nah gue sekarang kita baca ya komentar awalnya. Nah, di sini komentar gue mana ya? Ntar ya, gue komen sebenarnya sini. Mudah-mudahan belum dihapus sampai detik ini sama si Bro Ronald, dan harusnya dia nggak hapus juga. Oke, dia belum hapus. Nah, gue komentarnya gini, gue bilang aneh kalau cuma dari link bisa sadap kamera. Ya, kalau cuma dari link bisa pakai link, artinya lu pakai website, betul. Cuma ada dua kemungkinan, pakai website atau pakai download. Tapi kalau gue lihat dari video dia tadi di menit keberapa tuh, itu pakai link website. Bahkan gue udah baca tuh linknya, gue udah simak. Ya, sebelumnya kan gue nggak bisa baca linknya nih, karena gue pakai HP gitu. Mudik gue soalnya. Nah, sekarang gue udah dapet pakai. Nah, ini linknya nih ya, link dia. Jadi gue udah eh, ketik link dia. Jadi ini 100% pakai website gitu. Ya. Nah, kalau pakai website cuma satu cara, yaitu pakai teknik webcam ya. Jadi si browser minta akses. Nah, ini masalahnya minta akses gitu. Ini yang gue permasalahkan. Dapat izin dari usernya. Nggak bisa otomatis dapat izin. Nggak bisa. Kenapa? Harus ada kesadaran, awareness itu penting. Ya, kenapa? Artinya si user telah memberikan otorisasi kepada sistem atau aplikasi tersebut untuk mengakses device dia, ya, perangkat dia. Ini yang gue bilang gitu. Nah, jadi harus dengan sadar. Semua itu pasti dengan sadar. Jadi misalnya, oh, kalau kalau tanpa dengan sadar, lu bisa tuntut Google, bisa tuntut Android, lu bisa tuntut eh apapun yang provider lu pakai, apa OS yang lu pakai, platform yang lu pakai iOS, lu bisa tuntut Apple, ya, lu pakai Google bisa tuntut Google, ya. Kenapa? Karena aplikasi yang lu pakai membahayakan lu itu bisa. Tapi kan dengan adanya kesadaran inilah mereka itu bebas tuntutan. Jadi kalau lu disadap, lu dijebak kayak gini misalnya itu ya, kemudian lu dicuri datanya, tapi ternyata data itu masuknya melalui otorisasi yang memerlukan kesadaran lu, maka ini namanya kelalaian. Jadi lu nggak bisa nuntut gitu, siapapun gitu. Kalau itu karena kelalaian, maka nggak bisa tuntut. Itu yang jadi masalah. Jadi ini udah jadi standar umum. Setiap otorisasi itu, permission dan semacamnya itu perlu kesadaran user, nggak bisa otomatisasi, nggak bisa. Ya. Kalau kita bikin button, kita bisa nggak buttonnya otomatis klik di website? Bisa, gampang banget. Tapi kalau otorisasi nggak bisa. Lu bikin aplikasi Android, bisa nggak otomatis ngeklik? Bisa, gampang banget. Gitu. Lu nggak ngeklik tapi seolah-olah lu ngeklik. Bisa nggak? Bisa, gampang banget. Tapi kalau otorisasi nggak bisa. Ini yang gue bilang kesadaran. Nah, karena follower lu banyaknya, mungkin gue lihat sih awam ya soal teknologi, makanya gue pengen bahas di sini teknologinya gitu. Ini yang ngebedain. Inilah yang ngebatalin klaim lu di awal gitu. Kalau lu bilang sadap, ya. Makanya gue bilang, anggaplah dia nggak aware itu maksudnya gini. Oke, dia ngasih izin, tapi dia nggak tahu bahwa izin itu apa namanya? Izin itu ternyata membuat aplikasi lu atau web lu itu mengakses kamera dia. Dia ngakuin dia ngasih izin, tapi dia nggak sadar. Ini sama aja lu kayak ngasih HP ke orang tua, ya, orang yang old school, ya, dia mah klik 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 aja, disuruh klik klik, disuruh ini klik, ya. Ya mungkin maksud dengan dalam term social engineering yang lu maksud gitu. Nah, kalau itu dilakukan, dia nggak aware gitu, ya. Secara individual dia nggak aware. Nah, ini makanya gue bilang ini nggak sadap, ini menjebak namanya. Beda kalau sadap antara menjebak. Lu bukalah KBBI antara sadap dan eh, menjebak, apa perbedaannya. Ya, nanti gue ilustrasikan. Ya, gue selalu dengan visual untuk menjelasin. Ya. Nah, tapi di sini harusnya lu batal nih.
ya anggapan ini batal. Kenapa? Lu sendiri yang ngebantah, lu bilang tanpa izin pun bisa, ya. Berarti nggak ada istilah nggak aware karena nggak perlu izin. Artinya menurut lu nggak perlu nih, ya. Lu sendiri yang bilang ya, bukan gua di sini. Lu sendiri yang bilang mau lihat kata dia. Nah, tools-tools ini yang lu bilang segala macam yang namanya social engineering. Oke, gua belum tahu banyak terkait social engineering, tapi nanti eh kita cari aja apa itu yang dimaksud social engineering. Social engineering. Nah, memanipulasi emosi, ya, modus operandi melalui pesan phishing, ya. Kemudian tujuan mencuri data pribadi, ya. Nah, ini kan mencuri bukan menyadap ya. Bisa memang kayak gini. Phishing, ya phishing juga mencuri sebenarnya bukan menyadap. Oke. Berarti nggak dari semua pengertian ini nggak ada istilah sadap di sini. Jauh dengan istilah sadap, ya. Sadap itu kan seperti ada selang dari sumber air ke tujuan air. Nah, sadap itu lu bikin lubang di tengah-tengahnya tanpa orang yang di ujung yang di tempat air nih tahu. Dan sebaliknya dari sumber air pun nggak tahu, bahkan nggak pengaruh nih. Dari sumber air nggak ada pengaruhnya, dari ininya nggak ada pengaruhnya, dari sumber air nggak ada pengaruh. Kemudian tujuannya pun misal di kolam itu nggak pengaruh. Ntar gue visualisasikan deh keterangannya. Gue pengen baca chat lu dulu sini ya. Jadi lu udah bantah tanpa izin lu bilang ya. Nah, gue minta sharingnya awalnya gue kan pakai HP mah. Gue minta lu sharing sini. Ya. Terus gue bilang, oh iya soal lu 100 juta Nana. Jadi dia ini nantang buat 100 juta katanya untuk ngebuktiin teknik dia. Gue nggak niat kayak ginian, nggak butuh kayak ginian taruhan semacamnya. Dan lu bertaruh sendiri ya, bukan gua ya. Tapi karena lu maksa, ya udah. Tapi gue bilang buat follower lu, biar follower lu semangat. Ya nggak usah ke gua, kasih 100 jutanya ke follower lu aja. Nih, ya. Lu bilang, oh takut, oke, siap banyakin belajar lagi. Tenang aja, tiap hari juga gue belajar, tiap detik gue belajar kok begitu. Ya, sekarang pun status gue pelajar. Ya, lu bisa cek aja status gue pelajar juga sekarang. Gitu. Jadi nggak masalah. Belajar itu kita wajib belajar. Bahkan KPI gue aja waktu itu masih ada poin harus belajar ini belajar itu kok ada gitu. Kemudian ini siapa? Oh ini bukan lah. Ya, oke, jadi di sini jadi gue cuma mau metode lu ya, itu doang sebenarnya. Ya, simple sebenarnya. Lu tunjukin nih linknya, cobain lah gitu. Selesai gitu. Lu berhasil, oh gua akuin, gua apresiasi. Ya lu gagal, gue bilang, ini nggak tepat. Kata gue ini. Paling gua arahkan lu nih sesuai pengetahuan gua. Lu terima syukur, lu nggak terima ya udah selesai gitu, nggak masalah. Ini tuh hal yang lumrah. Gue juga di project riset ya, sering kok bantah-bantah metodologi itu sering, sering banget. Terakhir sampai detik ini pun terakhir gue masih ngebantah metodologi teman gue kok gitu. Hasilnya bagus, tapi secara metodologi nggak tepat menurut gue. Bisa untuk use case ini, tapi nggak bisa untuk use case lain. Itu common, jadi harusnya no hard feeling seperti itu. Kita kan sama-sama cari kebenaran gitu, bukan cari permusuhan ya. Terus, nah nanti gue jawab tantangan lu yang lain ya. Jadi ini komentarnya, ini sebagai konteks. Kalau rekan-rekan ya yang lihat video ini, baik dari subscribernya si Ronald ataupun dari subscriber gue yang segelintir orang. Cuma di sini itu dia juga buat postingan. Nah, masih hangat nggak postingannya? Yang memfitnah dengan mengatakan kalau saya di settingan. Ah itu urusan gue nggak mau komentar di sana ya. Nah, nah di sini nah. Jadi Ronald ini sangat gemar mencari perhatian subscribernya, ya nggak apa-apa, hak dia kok gitu. Jadi yang harusnya dia cukup tanggapin di komentar aja supaya nggak kemana-mana, dia mau ber kemana-mana, ya udah nggak apa-apa. Di sini dia bilang nih ya, yuk pembuktian hadiahnya 100 juta. Gue udah bilang nggak butuh, tapi dia nantang. Ya udah, nggak usah nanggung-nanggung gitu. Tapi ingat, 1 juta lu buat subscriber lu, bukan buat gua, ya, ya. Nah, terus dia mainnya IG, sorry, Ron. Gua nggak aktif di IG, ya. Gua aktif di LinkedIn, ya ini LinkedIn gua, ya. Lu bisa langsung ini aja nih ke apa? Nah, ya gua open to work juga nih, silakan. Nah ini linknya, ntar gua ini juga di apa di web gua, sorry di video ini.
Lu bisa hubungin gua langsung nih, pesan ke gua nih, chat nih kayak orang-orang nih, orang-orang juga pada ngechat gua gitu kan. Lu chat aja, gua balas kok. Agak pas respon gua di LinkedIn gitu ya. Ya, oke. Back to ini. Jadi gua nggak main IG di situ. Gua tanggapin ya. Di sini dia ini kan followernya si Ronald ya. Dia pada kasih paham Ki, ini orang sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kita tunggu pembuktian. Oke, ini agak netral ya. Udah sok tahu malah ngeyel lagi. Ya, itu penilaian dia nggak apa-apa. Habiskan King. Nah, gua nggak akan tanggapin follower subscriber lu itu. Gua tahu mereka mostly awam ya, nggak tahu hal teknis. Jadi ini tuh tanggung jawab lu untuk jujur ngajarin dia, ngajarin mereka. Dan gua nggak ambil pusing dengan mereka, mau bully gua pun silahkan. Gua nggak, no hard feeling buat mereka ya. Mudah-mudahan mereka tercerahkan, dan mungkin mereka bagian dari korban judul dan semacamnya, dan itu sangat relate dengan konten lu, dan lu harus semangat di situ Ron ya. Oke, gua mulai jawab komentar lu sini Ron ya. Hak masnya untuk uji coba atas dasar apa? Mau beli berapa tools saya untuk akses kamera tanpa izin? Tools saya tidak sedang didaftarkan hak paten. Lalu kenapa saya berkewajiban untuk memberi Anda tools atau mencoba? Kalau Anda berpendapat itu hal yang baru, berarti sebaiknya Anda tidak langsung klaim kalau ini tidak benar. Yang benar adalah Anda belajar dulu. Kalau mau pembuktian di sini, saya bisa buktikan tool saya bisa diakses kamera tanpa izin hanya dengan membuka linknya. Jika saya gagal, saya bayar 100 juta. Jika saya berhasil, konsekuensinya apa? Jadi kalau sama saya kita pakai data aja, nggak usah banyak omong. Dan untuk pembuktian harus ketemu face to face dan dibuatkan video sebagai bukti. Oke, Ron, gue jawab satu persatu ya. Lu banyak banget komentarnya. Sorry tadi gue nggak bisa baca fokus karena gue pakai HP. Gue baru pulang mudik. Nah, di sini haknya apa? Ini bukan tools ya, bukan produk yang gue pertanyakan, Ron. Yang gue pertanyakan metode. Ini hal yang berbeda. Gue tahu produk itu punya resep rahasia dan gue nggak mau ikut campur. Lu punya shortcode silahkan lu rahasiakan semuanya. Tapi gue pengen tahu metode. Ini hal yang common, umum ya, di mana-mana. Pasti seperti itu. Lu jualan pun lu kan ditanya sama orang, bisa nggak ini kerjanya, benar nggak cara kerjanya, gimana kerjanya, pasti akan ditanya. Dan di situ lu nggak harus bilang lu punya dapur rahasia, nggak harus gitu. Orang dengan high level aja udah paham. Dan yang gue minta kan lu jelaskan dari sisi situ high levelnya, teknis tapi high level. Itu yang gue minta sebenarnya ya. Dan kedua, lu pakai metode ini untuk lu buat video, lu sajikan ke banyak orang, publik. Gue kan publik juga. Nah, gue mempertanyakan ya, jangan sampai apa namanya, gue mengkonsumsi sesuatu yang nggak benar gitu. Kalau gue mau konsumsi sesuatu yang nggak benar, ya gue berhak nolak dong, ya kan. Dan gue pun nggak ada paksaan yang menonton video lu, tapi lu juga punya orang lain yang banyak juga, dan gue merasa perlu ya buat ngelurusin kalau lu salah, kalau lu kurang tepat gitu. Sorry, gue nggak mau bilang siapa yang salah siapa yang benar di sini, tapi kalau lu metodenya nggak tepat gitu ya, ya gue mempertanyakan gitu, meluruskan supaya apa, supaya nggak ada interpretasi ya terhadap follower yang lain gitu, karena mereka pun punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. eh itu menurut gua kalau nggak salah ada aturannya juga ya terkait hak mendapatkan informasi yang benar, hak keterbukaan informasi itu benar kalau lumayan di ranah publik ya. Nah, makanya ada undang-undang juga larangan untuk menyiarkan berita bohong. Nah, itu tapi gue nggak mau ke ranah sana, cuman gue pengen ngejawab itu dasar gue. Terus mau beli berapa, terus gue nggak mau beli, udah gue bilang gue cuma metode. Justru gue nyaranin kalau terus lu emang hebat, kayak yang seperti yang lu klaim di video lu jual ke bank. Bank itu banyak, gue lama di bank, di finance gitu, 4 tahunan. Gue kebetulan ini tim gue semua yang pegang terkait OCR, liveness, omnichannel, itu teknologi gue yang pegang gitu. Gue pun beberin tuh di LinkedIn gitu, lu baca aja. Nah, jadi lu bisa kaya, 2 tahun lu bisa kaya di sana beneran gitu. Mahal itu teknologinya. eh Terus apa? Tidak sedang didaftarkan paten. Ya nggak apa-apa, bagus gitu.
Lu kalau daftarkan paten bagus, enggak pun enggak apa-apa. Tapi kalau lu mendaftarin paten, tadi kewajiban lu membuktikan metode, nggak sekedar lu daftarin ini beda, ini enggak sama. Ah, terus apa? Kenapa saya berkewajiban untuk memberi Anda tools? Ya, lu nggak wajib beri tools, lu cuman wajib jelasin doang ke gua, udah gitu. Ya, ya kalau mau, kalau nggak mau nggak usah, nggak apa-apa. Gitu cuman ya, gua merasa tetap aneh gitu. Mungkin bukan cuma gua yang berpikir seperti itu, yang lain pun sama gitu. Makanya ada yang bilang tuh, ya udah buktiin aja langsung tuh temuin orangnya, dia bilang gitu. Ya artinya kan bukan cuma gua gitu kan. Kalau Anda berpendapat itu hal baru, sebaiknya Anda langsung klaim. Ya, tadi gua sempat bantah juga, ini bukan soal siapa benar, tapi ini soal eh, apakah ini tepat, apakah ini tidak tepat, kayak itu doang sih. Karena contohnya gini, sesuatu yang metodologi itu bisa bisa eh, disempurnakan lagi gitu untuk beberapa use case. Bisa aja di satu use case dia berhasil, use case lain tidak berhasil. Itu sangat umum ya kalau lu belajar apa bermain di banyak teknologi gitu ya. Nah, dia akan dikatakan benar atau salah nih, benar atau salah ketika apa namanya, dia itu sudah melenceng dari kriterianya dan karakteristiknya. Contohnya, lu bilang misalnya ada orang mengatakan PHP atau PHP ya, PHP ya, lebih cepat untuk use case A ketimbang Golang untuk use case A yang sama. Itu baru kita katakan salah. Kenapa? Karena secara sifat berbeda. PHP itu interpreter, pasti lebih lama yang namanya interpreter itu. Ya, walaupun secara algoritmanya sama-sama baik atau lebih baik daripada algoritma yang dibuat menggunakan kode Golang, tapi tetap salah statement tersebut. Nah, tapi kalau dia tepat, tidak tepatnya gini. Kita bikin aplikasi misalnya toko online. Kita pakai Golang atau kita pakai PHP atau kita pakai Node.js. Maka ini baru dikatakan tidak tepat atau kurang tepat, bukan soal salah atau benar. Ya, karena itu pilihan. Banyak faktor, banyak variabel yang dipertimbangkan. Jadi, kasus ini bukan soal siapa benar, siapa salah, tapi ini soal tepat atau tidak. Ini yang gue lihat gitu ya. Kecuali ada ketidakjujuran, itu lain hal. Kemudian tadi Anda belajar ya udah bilang gue udah belajar, lu bisa lihat sendiri, gue lagi belajar banyak hal gitu. Kemudian saya bisa buktikan terus bisa kamera tanpa izin. Nih, jika saya gagal saya bayar 100 juta. Ya, gue udah bilang gue nggak butuh 100 juta lu, tapi lu bilang buat takut dan semacamnya. Udah, gini aja, 100 juta lu buat subscriber lu gitu. Dan untuk pembuktian harus face to face dan diberikan video bukti. Oke, ada gua kasih tahu dua tawaran. Face to face gua mau kalau di Tangerang atau Bogor, karena di dua tempat inilah gua sering beraktivitas. Dua itu gua nggak bisa. Sorry, gua nggak bisa. Bukannya nggak mau ya, nggak bisa gitu. Ya, even apapun yang lu bayarin gua nggak bisa gitu. Ya. Yang kedua, uh, video. Ya, gua mau. Kalau yang gua tawarin kalau malah live. Live, kita bikin live, kita jadwalkan pembuktiannya, kapan, tanggal berapa, kita undang orang-orang ahli expert, ya, yang ahli software engineering, arsitektur, ya, JavaScript, termasuk ahli security kita undang, ya, biar mereka tanya jawab langsung, mereka challenge aja, mereka tanya ke gua, mereka challenge gua, it's okay, mereka pun challenge lu, ya, kemudian kalau perlu 1 juta lu kasih buat mereka gitu, misalnya mereka oh pertanyaannya bagus gini, ya udah kasih aja sebagai hadiah buat mereka, bagi rata tuh 100 jutanya. Nah itu, jadi dua face to face gue oke, live oke, ya dua hal itu, ya, ya both of them, dua-duanya ya face to face sekaligus live itu oke. Jadi ada moderator, itu kan lebih lebih enak gitu. Yang penting no hard feeling, no emosi, kita sama-sama cari uh, kebenaran, bukan cari pembenaran, oke. Jadi gue udah jawab komentar lu di sini Ron, and then langsung kemudian kontak gue di Instagram. Oke, gue udah jawab kali-kali ya, di IG gue nggak bisa. eh Oke, ya ini sih ini oke. Daripada lo komentar, nah ini tadi kayak nah ini si Abang Deso. Gue bikin video ini buat gara-gara lu nih Abang Deso. Awalnya gue nggak kepikiran buat video ini. Cuman ya udahlah,
walaupun gue males ngedit ya. Jadi gue bikin video ini gara-gara si Abang Deso, jadi subscribernya si Ronald sendiri lah yang minta gue bikin ini. Nah, gue udah jawabnya ya, Ron, gue nggak bisa. Cuman gini Ron, di sini tuh, nah ini apa? Nah ini ya, gue udah kirim link link gue yang ini ya, udah komentar dan semacamnya, tiba-tiba hilang gitu. Apa lu moderasi atau gimana? Gue nggak tahu. Ya biasanya sih dimoderasi umumnya gitu. Jadi makanya gue bilang ke dia nggak bisa kirim link. Kirim link bisa, yang nggak bisa itu lu kok klik linknya itu yang nggak bisa. Dia harus kopas gitu. Kan gampang kopas itu sebenarnya. Oke, ini komentar dari Siron udah kita bahas. Nextnya kita langsung pembuktian. Jadi gue udah bikin. Oke, kita lanjut. Jadi tadi shortcutnya udah tergosar juga ya di link shortcutnya supaya nanti yang lain juga bisa coba. Nah, ini. Nah, jadi nanti ini apa namanya? Kalau kita buka kamera nih kayak gini, ya. Pak, ini namanya perlu apa? Izin, permission. Jadi, ini nggak bisa otomatis. Harus ada action manual dari orangnya. Siapa orangnya atau usernya, penggunanya. Yaitu mereka yang akses ke link ini, ke web ini gitu. Jadi nanti ini index.html ini bisa ditaruh di website, bisa ditaruh di server, artinya bisa dibuka di berbagai macam device. Either itu apa namanya? eh HP, mobile, Android, iOS maupun desktop, ya Windows ataupun Linux ataupun eh macOS ya. Jadi ya perlu gitu. Selama kita nggak allow ini, maka ini nggak akan pernah bisa diakses gitu. Nggak akan bisa akses kami link itu. Jadi pertanyaannya gimana gitu? Hanya dengan link si Ronald ini bisa dapetin gambar si pelaku begitu. Oke lah, ya kita anggaplah si Ronald kasih link ini misalnya. Si Ronald social engineering artinya kan si Ronald mau nggak mau apa ya, mengelabui ataupun membujuk si pelaku untuk klik button tertentu gitu nanti di webnya. Intinya apapun button tertentu klik pasti dia akan minta akses ke kamera. Nah inilah nggak bisa gini, pasti perlu izin gitu. Masalahnya si Ronald bilang nggak perlu izin. Nah ini yang jadi masalah. Jadi nggak ada kayak ginian tadi ya. Itu pertanyaan. Gimana caranya itu nggak perlu izin ya. Terus kalau ini memang perlu izin tapi memang berhasil si pelaku itu dikelabuin supaya ngeklik izin supaya ngeklik allow ini ya, either itu allow this time ataupun allow while visiting the site ya, maka itu yang gue bilang tadi bukan sadap, itu namanya menjebak gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan gue buat si Bro Ronald ini gitu ya. Nah kemudian kalau tadi gue lihat linknya, gue dapet nih linknya tuh kurang lebih dia mana ya, aduh tadi gue udah siapin. Nah ini linknya tuh kurang seperti ini ya, https ya home leong dashbank.my.id/data/transaction/ Malaysia to Indonesia. Nah ini nggak tahu apakah .tes atau .tes. Intinya dua-duanya nggak bisa diakses, nah, not found. Jadi link yang udah dia pakai di video dia sebelumnya itu nggak bisa diakses seperti ini. Kalaupun misalnya ternyata dia udah ganti apa aplikasinya, udah pindahin misalnya udah di disable, maka disable-nya paling di level router, artinya di level code-nya harusnya nggak masih ada gitu. Buat apa di disable atau dihapus level code-nya? Kalau cuma di level router kan bisa gampang gitu, didaftarin menit 2 menit jadi. Nah, tapi apapun itu, ini membuktikan bahwa ini aplikasinya berbasis web. Kalau aplikasi berbasis web, udah pasti kayak gini semua, sintaknya sama. Sintaknya sama. Yang tadi nih, ini sintaknya sama nih. Ya, dia akan navigator, media device, get user media ini sama gitu. Mau dia ke Chrome, mau dia Opera, mau dia apa namanya? Ya cuma ada dua sih. Opera itu berbasis Chrome juga.
Mozilla ya, Firefox ya, sama IE Edge. Bahkan Edge aja udah berbasis Chrome engine-nya sebenarnya. Jadi cuma ada Mozilla sama Chrome. Intinya itu sebenarnya. Ya, sama gitu. Jadi teknologi apa yang dia pakai, dia bisa akses kamera tanpa perlu izin user. Konsekuensinya luas sekali. Pertama, bahwa ada kelemahan di dua device itu. Di framework itu ada kelemahan. Kelemahannya bisa di level hardware, ya. Kalau HP-nya Samsung, Samsung yang lemah, yang jelek. Xiaomi, Xiaomi yang jelek. Vivo, Vivo yang jelek. Atau kalau Apple, ya Apple yang jelek gitu. Atau di level OS, OS-nya Android-nya yang jelek, iOS-nya yang jelek, Windows yang jelek, Linux-nya yang jelek, atau MacBook, macOS yang jelek. Naik lagi ke level aplikasi Chrome, Chrome yang jelek, atau Mozilla yang jelek. Chrome itu banyak turunannya ya. Jadi Edge aja bisa katakan Chrome gitu. Semua kayak gitu. Kecuali mungkin Chrome-nya atau web browser-nya aplikasi di bawah tahun 2010. Bisa jadi kalau nggak salah Chrome zaman segitu tuh masih belum mengizinkan, belum ada standarisasi izin seperti ini. Kalau nggak salah ya. Jadi nggak mustahil gitu loh. Ntar, sekarang kita masuk ke teknisnya dikit, ngebantah tadi. Aja ini deh, kita filenya aja ya. Oke, kita lihat dulu sini. Wait for second. Oke, kita sedikit membahas teknis. Jadi sekaligus kita perkenalkan namanya OC Layer 7 ini. Ini security model teman-teman, ya. Jadi ada 7 layer. Ya nanti bisa cari sendiri, baca sendiri lebih lengkapnya. Ataupun tanya langsung ke ChatGPT dan semacamnya, silahkan. Ini aja deh. Jadi di sini ada yang namanya layer paling dasar, ini adalah layer fisik, itu hardware. Ya, makanya ini ada physical struktur seperti fiber, ya, wireless, ya. Artinya memang level hardware di sini gitu. Kedua ada data link. Ini seperti ada internet bridge, atau ini yang kita agak gedean kali gambarnya. Ya. Ya, jadi ini data link ya, tentang bagaimana data itu di ditangkap dan akan dibentuk. Berikutnya pemaketan ya, paket data. Dan ini juga level network juga ada di sini. Jadi data itu dipaketkan dan dikirim melalui network. Jadi ini levelnya level network. Nah, kita fokus ke sini dulu deh. Jadi saya gambarkan sedikit gambarnya. Ini kan web browser ya. Tidak. Nah, di web browser ini sorry. Apa tadi? Web browser. Nah, di web browser ini ya ada apa namanya? Aplikasi web ya. Web dalam kurung HTML nih. Tadi contohnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak ngerti jangan HTML, JavaScript. JavaScript. Karena web browser itu cuma kenal satu bahasa, JavaScript itu doang udah. Nah, kemudian di sini ada ini deh. Ini ada user nih. Ya. User atau ya user slash pelaku ya. Karena tadi use case-nya adalah dia pelaku. Nah, di balik browser ini, teman-teman, ada yang namanya, karena dipakai Chrome ya, adanya P8. Nah, P8 ini teman-teman, sebelum P8 mungkin ada SDK ya. SDK. P8 atau SDK ya. Chrome SDK deh. Chrome SDK. Dia ini bisa dikatakan sejajar dah. Kemudian di belakangnya lagi ini ada OS.
Di belakangnya dia ada SDK atau OS belakangan deh. Sebenarnya masalah urutan nggak apa-apa terbalik pun. Ini SDK tergantung dari hardware ya. Nah, di sini adapter, adapter OS, baru ini hardware. Nah, kurang lebih gini arsitekturnya teman-teman. Ya, jadi kita gambar ya. Saya jelasin teknisnya supaya dapat gambaran. Enak kan kalau dapat gambaran? Oke, user, kemudian akses. Nanti biar si Ronald pun tunjukkan. Ini kan kita nggak pernah tahu kan? Ini kan umum lah, semua orang tahu lah seperti ini. Ya, tapi kita yang nggak tahu adalah dapur dia. Dapur dia itu di level mana? Di level ini nih. Aplikasi dia, kita nggak tahu nih. Seperti apa itu urusan dia lah, gitu. Tapi arsitekturnya harus sama, seperti ini. Nah, di sini dia kan minta akses kamera, dia bilang. Kamera itu kan hardware, ya. Jadi hardware ini berjalan di bawah OS, ya. Ada OS ya. Nah, OS untuk bisa akses ke hardware dia perlu adapter. Um, ya adapter dia perlu adapter gitu kan. Nah, adapter ini untuk bisa digunakan dengan aplikasi yang lain dia namanya perlu SDK, Software Development Kit. Ya, karena adapter ini dibuat dengan bahasa mesin. Kalau ini kan bahasa programming language kalau ini SDK ya. Kemudian karena kita udah bicara web ya, bukan lagi bicara level aplikasi dan yang lainnya karena ada sedikit use case berbeda. Karena udah kebukti dari video dia pakainya aplikasi. Web bukan dia pakainya web bukan aplikasi gitu ya. Jadi karena Chrome pasti ada Chrome SDK. Kalau Firefox pasti pakainya Firefox ya. Firefox itu Mozilla teman-teman. Dia pakai SDK-nya Firefox gitu. Nah, setiap browser itu pasti pakai engine, pakai JavaScript. JavaScript ini engine-nya namanya PH ya. Ini engine untuk mengcompile JavaScript begitu. Nah, ketika si JavaScript ini bikin kode, misalnya dia bilang gue perlu akses kamera gitu, maka si web browser akan panggil SDK si Chrome ya. Chrome dia manggil kamera, dia nggak pakai ini, nggak pakai PH ya, nggak PH. Kenapa? Karena itu SDK yang dipanggil, bukan JavaScript. Memang kodenya kode JavaScript tapi bukan JavaScript. Apa perbedaannya? Nah, ini teman-teman yang belum tahu nanti saya kasih tahu. Jadi gini, kita kita di JavaScript itu kan biasa pakainya console.log ya. Kemudian window ya, inner HTML seperti itu ya, atau window navigation dan semacamnya. Ini nggak ada di apa Node.js. Kalau teman-teman pakai Node.js ini nggak akan bisa ini ya. Node.js itu nggak akan bisa pakai ini teman-teman. Kenapa nggak bisa pakai Node.js, nggak bisa pakai ini? Karena dia bukan bagian dari PH. Ini bagian dari web browser. Ini fungsi-fungsi atau kelas bagian dari web browser, bukan bagian dari Node.js. Node.js itu PH. Maka nggak ada nih, teman-teman nggak bisa panggil ini. Window navigation nggak bisa, ya, nggak bisa gitu. Nah itu yang bedain ya. Jadi tadi kan ada Windows, apa namanya? Kita balik kodenya. Windows Navigator ya, ya. Navigator media device ya, atau Windows Navigator media device itu bisa. Nah itu SDK. SDK apa ya? Ada dua kemungkinan, SDK-nya Chrome atau SDK-nya Firefox. Si SDK ini pasti akan panggil lagi SDK-nya OS framework ya, framework biasanya. Tapi setahu saya sih si Chrome itu nggak pakai net framework. Anggaplah net framework, net framework. Nah, kurang lebih gini nih kalau saya gambarin agak lebih jelas. Ini kan sebenarnya bagian daripada OS dia itu. Gini deh gambarnya, sedikit gambarannya kurang lebih. Nah,
Jadi ini tuh net framework. Biasanya net framework. Tapi kalau Chrome bukan net framework. Dia itu biasanya sudah native. Ya, tapi umumnya dia akan dibungkus lagi. Intinya si adapter dan SDK ini akan dibungkus lagi, baru akan eh, dipanggil oleh Chrome SDK. Si Chrome manggil SDK-nya si adapter. Ya, OS kan sekedar manage eh, terkait kernel, memori, kemudian eh, processing ya dan semacamnya gitu. Nah, barulah ketika si SDK ini dipanggil, baru dia akan ke hardware dan semacamnya gitu. Masalahnya di sini nih teman-teman, ini blocking itu di sini. Ini perlu izin, si SDK ini akan memanggil balik ke web browser. Oh kalau gitu tadi gini, hai web browser, gua perlu akses ke kamera. Si web browser oke, gua tanya Chrome dulu. Chrome, akses kamera. Si Chrome, oh kalau gitu tanya usernya boleh nggak gitu kan. Si browser nanya baik, tadi izinkan aplikasi ini atau web ini akses kamera ke user. Nah di sini poinnya nih, kalau usernya ngizinin bisa dikasih akses, kalau enggak ya udah nggak bisa diizinin, nggak dikasih akses. Ya, ingat di sini harus ada izin. Masalahnya si Ronald udah bilang nggak perlu izin gitu. Itu pertanyaannya gimana? Arsitekturnya seperti apa, Bro Ronald? Gitu. Gue mau tahu, lihat sheet gitu loh. Ya, seperti apa? Gambarin aja. Seperti apa gitu. Ya, ini semua begini berlaku ya. Mau dia Windows, Linux, kemudian macOS sama gitu. Ya, semuanya sama. Pasti pakai V8 dan pakai si Chrome SDK ataupun Firefox SDK gitu. Tergantung versinya masing-masing nanti. Nah ini teman-teman, jadi di mana jalan masuknya orang bisa akses itu tanpa izin gitu? Itu pertanyaan saya. Nah juga begini, anggaplah si user ngizinin gitu. Ya itu bukan sadap, pertama itu bukan sadap. Ya. Kedua, eh itu bisa masuk social engineering. Yang jadi masalah tadi si Ronald bilang itu tanpa izin gitu. Ya, itu jadi pertanyaan. Oke. Tanya, jadi saya gambarnya, ini contohnya nih ya. Anggaplah ini sort. Ya, sort. Mau itu komunikasi, mau itu kalau saya ilustrasikan air kan misalnya ini kolam lah, kolam ya. Ini kan kita gambar air ya. Ini sumber air, sumber air. Kemudian ini ada pipa. Ya, ini pipa. Kemudian di sini tuh ada pengawas misalnya. Pengawas. Dia merhatiin airnya debitnya stabil enggak gitu. Kemudian ini pengawas juga ya, pengawas sumber air. Dia pastiin bahwa oh airnya tuh lancar-lancar apa ngalir aja lancar aja gitu. Nah, dikatakan sadap bila mana di sini bocor gitu. Ya. Nah, ini baru sadap. Kayak sadap kan begitu. Sadap getah kan begitu. Ini sadap. Ciri khasnya apa? Si pengawas nggak tahu ada kebocoran. Si pengawas di sini juga nggak tahu ada kebocoran. Di sini stabil, di sini stabil. Itu sadap namanya. Nah, beda hal kalau seperti ini use case-nya. Bisa saya kopas sedikit. Tapi kalau air pasti ketahuan ya debitnya. Ini kan informasi, informasi kan nggak pernah ketahuan gitu. Nggak ada debit di mereka itu, debit air gitu. Volume nggak ada dalam informasi itu. Ya, bit aja nggak bisa diukur di situ. Nih, beda hal nih di sini nih. Ya, lubang misalnya, lubang gitu yang udah disiapkan. Ini bukan sadap. Jadi kita apa namanya? Oh, nggak gini. Ya, ini kita apa? Ember lah, ember kita gitu ya. Kita tipu si pengawas ini kita bilang, eh si kolam itu udah penuh tuh, dia pengen di stop airnya, pindahin aja tuh ke ember ini gini. Maka dia dia nggak tahu, dia nggak nanya dulu nih, si pengawas ini nggak nanya, bener nggak pindahin, nggak tahu nih.
karena kita kasih tahu aja gitu. Akhirnya dia stop nih di sini nih, ya. Ini kita putus dulu, ya putus gini, dia alihin arusnya ke sini. Ini bukan sadap kalau kayak gini. Ini namanya menjebak. Kita jebak si ini untuk ngalihin arus ke sini. Ya, ini benar social engineering, tapi ini bukan sadap. Nah, masalahnya si Ronald bilang tanpa izin, berarti teori ini nggak perlu dibangun sebenarnya. Ya, si Ronald sendiri yang bantah gitu. Nah, itu yang tadi saya maksud, ya teman-teman. Jadi pada level ini kita udah bicara eh, level satu dan layer satu dan layer 2 gitu. Dan di sini ini adalah layer ya 7 lah, layer 7. Layer aplikasi, ini aplikasi, ini juga sebenarnya aplikasi, ini juga aplikasi, ini layer 7 gitu. Ini masih gak, ini sangat gampang gitu, di banyak celah keamanan memang di sini. Tapi kalau udah bisa manipulasi celah di sini, ini udah luar biasa. Makanya tadi saya bilang OS-nya apa? Android kah? MacBook kah? Gitu. iOS kah? Maka secara langsung dia mengatakan, oh OS ini sangat rentan gitu. Nah, kalau gini teman-teman, ilmu hacking ya, ntar ilmu hacking kalau dia memang white hacker yang benar, yang baik, gitu, yang memang sangat sangat luar biasa gitu ya, itu sangat diapresiasi oleh semua pihak, baik dia dalam tanda kutip korban misalnya, maupun orang lain, maupun kita sebagai user, kita akan apresiasi, oh dia menemukan celah keamanan. Makanya seorang hacker bagusnya melaporkan celah keamanan temuan dia dengan baik, dengan formal. Biasanya dia diapresiasi. Saya punya teman, dulu saya tech lead di salah satu perusahaan besar, teman-teman. Dia itu bagian security, dia secara tidak langsung bagian dari tim saya gitu, ya, waktu itu. Sampai sekarang dia tuh salah satu hacker uh, top lah di Indonesia ya, di Google khususnya gitu. Dan dia uh, ya saya waktu itu sempat dapat celah insiden keamanan juga gitu kan. Ya saya juga diskusi sama dia terkait security di mana, itu saya apresiasi. Waktu kalau salah probasinya itu juga waktu itu saya juga yang nilai gitu, saya juga rekomendasi dia supaya dilanjutkan. Dan terakhir tuh sampai detik ini mungkin dia masih lanjut di perusahaan lama tersebut gitu, saya masih jalin komunikasi dengan baik dengan dia. Jadi itulah hacker sebenarnya, hacker yang baik itu seperti itu ya. Kalau dia bisa tahu tentang celah keamanan, dia akan lihat, dia akan assessment, pelajari gitu kan, kemudian dilaporkan ya. Dan dia tuh nggak pernah sampai level sini, setahu saya levelnya masih di level aplikasi ya. Dari publikasi-publikasi yang dia buat setahu ini, saya belum pernah deep diskusi lagi dengan dia, tapi itu yang saya lihat. Tapi kalau udah sampai level sini nih, dia bisa manipulasi sini, itu luar biasa teman-teman. Makanya saya bilang luar biasa gitu, jarang seorang engineers hacker bisa sampai ke level sana, termasuk di sini. Kalau dia bilang tanpa izin, berarti kan dia langsung bypass kan dari browser langsung ke, ya dari itu ke SDK-nya adapter, atau ke adapternya langsung, atau ke OS-nya, atau ke hardware-nya. Makanya itu sangat luar biasa gitu, bypass dia kan, dia tanpa melewati si Chrome SDK atau CP8 JavaScript engine. Ya, pokoknya itu sih uh, teman-teman. Jadi teknisnya kurang lebih seperti ini secara arsitektur saya jelaskan. Dan saya minta si Bro Ronald ini by no hard feeling ya, dengan kepala dingin, dia jelaskan ya, nggak usah taruhan-taruhan ya. Kalau dia banyak uang silakan ya. Metodologi dia pasti wajib diuji teman-teman, metodologi wajib diuji, apalagi kalau udah dipublikasi. Bahkan kita nggak bisa publikasi satu ide ya, teknologi dan semacamnya tanpa diuji. Ya teman-teman kalau pernah sekolah pastilah teman-teman pasti diuji gitu, sama seperti itu ya. Jadi uh, feel free ya, siapapun yang nggak hanya si Ronald, siapapun teman-teman yang pengen diskusi terkait teknis dengan saya, feel free aja gitu ya. Saya masih belajar juga gitu,
dengan sedikit pengalaman yang saya punya. Jadi feel free lah, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa. Saya akan share eh, kontak saya, tapi saya via Google Drive mungkin. Jadi hanya orang-orang tertentu yang saya kasih akses. Di situ saya simpan nomor kontak saya untuk Ronald juga. WA aja saya langsung tanya gitu. Di situ saya akan welcome, sambut semua pun gitu untuk diskusi, tanya jawab ya ataupun challenge-challenge hal kayak gini nggak apa-apa. Ini kan selalu sebenarnya menambah wawasan, menambah pengetahuan, ya punya point of view yang baru seperti itu. Jadi eh ya seperti itulah. Nasihat saya buat ya lu Ronald gini. Kita sama-sama belajar nggak ada manusia yang sempurna gitu. Cuman kita pun harus jujur dalam segala hal seperti itu. Apalagi dalam hal keilmuan. Ya, penting banget kita jujur dalam hal keilmuan. Itu salah satu apa ya pondasi untuk membangun peradaban. Tidak hanya membangun bangsa, rakyat, semacamnya terlalu luas. Peradaban jauh lebih luas lagi. Kita peradaban manusia hidup sampai sekarang dengan kemajuan teknologi itu adalah peradaban dari ilmu pengetahuan. Disitulah peran penting kejujuran. Bahkan dalam riset pun kita dituntut jujur. Bisa nggak masalah sih kita gagal, nggak masalah teori kita nggak berhasil, tapi kita harus jujur di sana. Nah, kemudian nggak ada salah dan benar dalam riset itu. Ya, justru ada orang yang riset untuk membuktikan kesalahan, ada orang yang riset untuk membuktikan kebenaran. Boleh-boleh saja. Yang penting apa yang kita lakukan jujur hasilnya. Itu works, kita katakan works, itu tidak works, kita katakan itu tidak works begitu. Ya. Kemudian, bukan cuma gua yang menanyakan ini, gue yakin Ronald. Mungkin yang punya sense, yang menjadi inisiasinya adalah gua. Tapi gue yakin lu punya kurang lebih puluhan ribu subscriber, mereka pun akan menanyakan hal yang sama. Nah, kembali, gue kasih pilihan sama lu abaikan video gue ini, that's it, nggak masalah buat gue udah ngejawab, ya. Dan apalagi kalau lu no hard feeling, gue sangat menyarankan lu abaikan video gue. Apa kalau lu bawa apa hard feeling dan lu baper, ya abaikan aja gitu. Tapi kalau lu confidence dengan tadi yang lu bilang teknologi lu, cara lu, metode lu, oke, feel free kita adakan live streaming ya, pembuktian dan lu masih confidence juga dengan 100 juta lu itu sangat worth it buat rekan-rekan yang lain, subscriber lu ya. Jadi lu undang subscriber lu, gua juga akan undang para expert yang gua kenal untuk tanya jawab. Nah, pertanyaan yang bagus, lalu apresiasi lah dengan 100 juta lu. Menurut gue itu fair. Gue nggak butuh 1 rupiah pun dari lu. Thank you banget di situ. Ya, jadi dengan kepala dingin, ya, gue sangat terbuka dan ini cukup eh, dari gue dan terima kasih semuanya. Thank you.